Cepat minggir. Kondisi pasien kritis. Minggir. Beri jalan. Pasien gawat darurat. Semuanya minggir. Jangan tidur. Tahan. Tahan. Cepat, tahan. Sudah terlambat. Jangan tidur. Tahan. Pernikahanku berakhir. Anakku juga tidak selamat. Dan awal dari semua mimpi buruk ini bermula sebulan yang lalu saat Popo pindah ke rumah kami pada hari itu. Suamiku, kenapa kau jemput Mama? Aku yang mau datang sendiri. Zia hanya menjemputku di stasiun Shenian. Kamu hamil. Zia biasanya sibuk bekerja. Kamu butuh yang merawat. Mama, Anda sudah tua. Sebaiknya banyak istirahat. Masa merepotkan Anda? Apa maksudmu? Bilang aku tua? Sayang, Mama sendirian di kampung kesepian. Biarkan dia tinggal. Kalian salah paham. Sekarang mudah cari pengasuh. Aku tidak mau Mama repot. Cari pengasuh buat apa? Cucuku sendiri. Masa diserahkan ke orang lain? Merawatmu dan anak. Aku justru senang. Lelah sedikit apa artinya? Sayang, ini Mama juga mau bantu kita. Jangan buat hatinya sedih. Mengertilah. Ibu, aku ingin menunjukkan rumah kita ini. Kamarnya luas dan terang. Ventilasi udaranya bagus. Paling cocok untuk tulang-tulang tua seperti aku. Ibu, aku sudah menyiapkan kamar lainnya. Ini kamar tidurku dan Zia. Aku bekerja keras seumur hidup. Sekarang aku tinggal di rumah anakku. Aku harus tidur di kamar tamu Shenian. Kau anggap aku orang luar ya? Ibu, tinggallah di sini dengan tenang. Ibu adalah tuan rumah di sini. Ibu juga demi kita, buat dia senang-senang. Tempat tidurnya begitu besar, ibu takut tidur sendirian. Zia, malam ini temani ibu tidur ya. Ini sepertinya tidak pantas. Kenapa tidak pantas? Zia, aku yang membesarkan sejak kecil. Waktu kecil ya, selalu tidur satu selimut denganku. Dia punya berapa tahi lalat? Aku lebih tahu darimu. Sayang, ibu kita penakut. Begini saja, malam ini, kau tidur di kamar utama bersama ibu. Aku tidur di kamar samping. Anakku harus rela menderita. Ibu, tidak apa-apa. Yang penting ibu nyaman. Ada urusan di perusahaan. Aku tidak bisa menemani kalian. Temanilah ibu dengan baik. Ibu pergi dulu. Baik, cepat pergi saja. Ketika ayah Zia pergi, paling menyesal. Tidak bisa memeluk cucu Shenian. Keturunan keluarga Lu, semua bergantung padamu. Bu, itu pikiran kuno. Sekarang wanita tidak kalah dari pria. Anak laki-laki dan perempuan sama saja. Bagaimana bisa sama anak laki-laki bisa mewarisi bisnis keluarga, melanjutkan nama keluarga anak perempuan, cepat atau lambat jadi orang lain. Bu, aku hamil setelah 3 tahun. Laki-laki atau perempuan, semua adalah anugerah Tuhan, hadiah untukku. Aku senang. Anak laki-laki adalah hadiah, anak perempuan adalah sampah. Bu, Anda juga wanita. Anda punya anak perempuan. Kenapa bicara begitu? Kamu tidak mengerti, pria itu adalah langit, tiang penyangga rumah. Tenang, ada ibu di sini. Kali ini, pasti dapat anak laki-laki yang sehat. Menantu, ayo minum selagi hangat. Terima kasih, Bu. Kenapa rasanya aneh? Susu bergizi, cepat minum. Hei sayang, dengarkan ibu, minumlah. Ini apa isinya? Apa yang perlu kaget? Hanya saja beberapa kalajengking dan serangga. Ini semua obat mujarab untuk dapat anak laki-laki.
Bu, kok bisa percaya ini? Ini tidak ilmiah. Ilmiah apaan? Waktu hamil Zia, aku minum ini. Ramuan ini sangat berharga. Ayo minum. Sayang. Ini ungkapan sayang, Bu. Minumlah. Kalian saja yang minum. Aku tak mau minum ini. Keluarga lu sedikit keturunan pria. Tak punya cucu laki-laki. Bagaimana menghadap almarhum suamiku nanti? Bagaimana menjelaskannya? Segala susah payahku ini untuk siapa? Xiaonian. Bu sedih begini. Jangan tak tahu terima kasih. Ludrier, aku bukan mesin pembuat anak. Sekalipun Bu bawakan racun, harus ku minum juga? Aku jadi marah. Dadaku sakit. Cucu tak berbakti. Aku takkan panjang umur? Shen Nian. Jangan sia-siakan niat baik, Bu. Cepat minum. Ludrier, niat baikku yang penting, atau kesehatan aku dan anak. Semua ini sudah Bu buktikan. Masa tidak sehat? Aku tak mau minum. Aduh. Menantuku yang baik. Bu mohon padamu. Cepat minumlah. Aduh. Cepat bawa aku ke rumah sakit. Cepat. Bu, kata dokter. Nian keracunan makanan. Bayinya baik-baik saja. Cucu laki-lakiku selamat, itu yang penting. Dokter juga bilang ramuan untuk anak laki-laki itu tidak bisa dipercaya. Jangan sembarangan minum lagi. Ih, si ibu ini juga terlalu ingin punya anak. Ini bukan salah ibu. Senin ini kurang wawasan. Menyusahkan kalian. Aku beres-beres sebentar lalu pergi. Sayang, soal memaksamu dirawat inap ini, semua salahku. Sama sekali bukan salah ibu. Kok bukan salah dia? Dia lebih suka anak laki-laki, mencari-cari ramuan aneh, hampir membunuh anakku. Ayahku meninggal sejak dulu. Ibuku tidak punya tempat bergantung. Dia melakukan semua ini untuk kita. Masa kamu mengusirnya? Tidak ada yang mengusir dia. Dia sendiri yang suka drama. Cukup, jangan banyak bicara. Ayo ikut aku menghiburnya. Shen Nian, jangan menyusahkan anakku. Kalau kamu marah, lampiaskan pada nenek tua ini. Aduh, Bu. Sebenarnya Nian ingin ibu tinggal. Benar kan? Shen Nian, ibu kali ini tahu salah. Asalkan kamu tidak marah lagi. Bahkan dengan muka tua ini, aku panggil kamu ibu pun rela. Bu, bagaimana bisa bilang begitu? Kali ini sudahlah. Jadi kamu tidak marah lagi? Lain kali, jangan ulangi hal bodoh ini lagi. Hai. Bu, bisa tidak bicara lebih sedikit? Nian sedang mengandung anakku, jangan ganggu dia. Kamu takut padanya? Aku tidak takut. Di satu rumah, pria yang harus memimpin. Aku harus menetapkan aturan untuknya. Bu, ini kain pel. Gunakan ini bersih. Handuk ini sudah kucuci bersih. Di kampung halaman kita. Begitu cara kamu menggunakannya? Tidak serumit itu. Bu, Anda tidak bisa membawa kebiasaan dari kampung ke sini. Kebersihan dasar tetap harus diperhatikan. Shen Nian, apa maksudmu? Kamu menganggapku kotor? Bu, aku hanya ingin Anda memperhatikan kebiasaan kebersihan. Jangan berpikir terlalu banyak. Apa aku yang berpikir terlalu banyak? Atau kamu sengaja cari masalah? Membahas soal handuk. Haruskah dibedakan sejelas itu? Menurutku, kamu memang tidak suka padaku. Aku hanya menanggapi masalah, bukan orang. Jangan memutarbalikkan fakta. Aku memutarbalikkan fakta. Kamu bilang aku tidak higienis. Lalu bilang aku memutarbalikkan fakta. Shen Nian, kamu orang berpendidikan. Begitu cara kamu hormati orang tua. Bu, aku sangat menghormati Anda. Sebaliknya, Anda selalu memaksakan kehendak padaku. Apakah Anda pernah menghormatiku? Aduh, ibu sudah tua tak berguna. Cuma urus rumah tangga, bahkan dicela menantu. Nanti ibu jadi abu kubur saja ibu. Bu, kenapa? Zia, salah ibu ceroboh. Urus rumah tangga, bikin dia kesal. Shen Nian, ibu tinggal di sini, bikinmu tak nyaman? Ibu tinggal di sini, bikinmu tak nyaman?
Nak, jangan salahkan Shen Nian. Ibu yang salah memaksa melayanimu sampah di matanya. Bukan ibu tak jaga kebersihan. Aku cuma mengingatkan, kok malah menyalahkan aku? Aku tak bersih. Aku sampah terbesar di rumah ini, buang aku juga. Shen Nian, ibu itu orang tua. Kau tak tahu hormati orang tua. Ayo minta maaf ke ibu. Kau tak dengar penjelasan, langsung marahi aku. Aku tak salah. Minta maaf untuk apa? Shen Nian, aku akhirnya tahu kenapa ayahmu meninggal cepat. Karena sifat burukmu bikin dia mati. Pakai ayahku yang meninggal serang aku. Kau kejam sekali. Jangan hina ibuku. Lu Jie, kamu suami yang hebat. Anak, jangan biarkan dia pergi. Dia sedang mengandung cucuku. Tentu dia tak boleh pergi. Bisa seperti ini berkat keluarga Shen. Ayah Shen meninggalkan banyak warisan. Aku masih mengandalkannya sebagai tiket makan seumur hidup. Sayang, aku salah. Pukulan di tubuhmu, sakitnya di hatiku. Aku akan menghukum diri 2 kali lipat. Aku salah, pantas mati. Shen Nian, wajah anakku. Bagaimana kalau rusak? Wajah tuaku tak berharga. Pukul aku saja. Hei, berhenti semua. Sayang, tenangkanlah. Lu Jie, kalau ada lagi, aku tak akan maafkan. Sayang, tenang. Aku akan lebih menyayangimu. Bangunlah. Shen Nian, selama aku ada, kau tak akan untung sedikit pun. Kita lihat nanti. Bu, lihat baju ini cantik sekali kan? Cantik, warnanya juga bagus. Benar cantik rok ini. Shobo, cocok untuk ibu. Hei kakak ipar, kamu pulang. Kamu datang? Suamiku ditangkap judi, rumah juga disita. Aku dan Xiaobao sekarang tak punya tempat tinggal. Kakakku menampung kami. Paman itu setengah ayah. Kalau kamu berarti untuk Xiaobao, paman dan bibi, kalian berdua harus merawat mereka berdua. Kakak ipar, begitu aku punya uang akan segera pindah. Sementara ini, izinkan kami tinggal dulu. Kamu pegang barangku seenaknya. Aku cuma lihat rok ini. Terlalu cantik. Barusan aku coba pakai. Jangan tersinggung ya. Ini baju baruku. Label harganya belum dilepas. Tanpa izin main pegang barang orang. Itu sopan? Shen Nian, Yin adikmu memakai bajumu sedikit. Kenapa segitunya? Setidaknya bilang dulu. Tanpa izin main pegang barang orang. Anak kecil juga tahu itu salah. Yin juga ibu harus jadi contoh untuk Xiaobao. Teriak-teriak apa? Cuma baju bekas, masalah kecil, ribut panjang. Baju bekas. Kenapa masih pakai baju rusak? Sungguh kikir. Hari ini aku beritahu kamu, Yin tak punya uang. Kalau tidak belikan dia baju kamu saja, berikan semuanya padanya. Kenapa harus begitu? Aku sudah membiarkan dia dan Xiaobao tinggal di sini, menyediakan kebutuhan mereka. Itu sudah batasanku. Sekarang malah minta, aku belikan baju untuknya. Apa bedanya dengan perampokan? Apa-apaan bicaramu, baju kamu itu? Semua dibeli anakku. Meski Yin menghabiskannya semua, kamu tak punya hak berkata sembarangan. Dari ujung rambut sampai kaki, setiap sen yang kugunakan adalah milikku sendiri. Siapa sebenarnya yang makan gratis? Mau tanya anak baikmu itu? Apa-apaan bicaramu, anakku bekerja keras menafkahi keluarga, juga membeli rumah ini. Rumah ini adalah mas kawin dari orang tuaku. Kalian tinggal di sini, baru benar-benar makan gratis? Kamu mulut jahanammu memang pantas dihajar. Lepaskan ibuku, lepaskan. Kalian terlalu kurang ajar. Lepaskan. Berhenti semua. Anakku, adikmu hanya mencoba beberapa bajunya, dia langsung marah. Masih bilang kami perampok. Kamu harus adil pada kami. Penjahat duluan menuduh kalian yang tanpa izin seenaknya mengutak-atik barang orang lain. Tak mau mengaku salah, bahkan memukul orang. Apakah hukum dan keadilan masih ada? Shen Nian, hanya karena sehelai baju, kau buat seluruh keluarga kacau balau. Kapan kau jadi serengian ini? Aku yang rengen. Coba lihat apa yang ibumu dan adikmu lakukan. Cuma merusak baju, kan? Baju bisa dibeli lagi. Kerukunan keluarga
tak boleh hilang. Kakak ipar, aku salah. Baju ini terlalu kusuka. Jadi tak sengaja kusobek. Lain kali kau beli baju, bisa belikan aku beberapa. Shenian sebagai kakak ipar harus lapang dada. Kalian minta maaf tak ada gunanya. Baju ini 3.000. Ganti rugi? Aku tak punya uang. Kak, sepertinya kakak ipar masih tak bisa menerima aku dan Xiaobao. Lebih baik kami pergi saja. Sudah. Shenian, kau cuma memikirkan uang. Aku yang ganti. Cukup? Cukup? Tidak cukup. Sebanyak ini masih kurang? Shenian, jangan serakah. Di rumah ini, semua pengeluaran keluarga ditanggung olehku. Lalu utang ini harus dihitung bagaimana? Kakak ipar, masalah ini gara-gara aku. Kalau minta maaf tak berguna, aku akan bersujud padamu. Ayo, Bao, kita bersujud bersama pada Bibi. Minta Bibi mengampuni. Jangan gunakan cara ini. Aku bosan dengan sandiwara air mata ini. Hari ini, kita selesaikan urusan ini. Atau kita cerai. Shenian, karena hal kecil begini, kau mau cerai denganku. Hidup enak sudah habis ya? Mau cerai? Kau sedang hamil anak keluarga lu. Mana ada pria yang mau menerima perempuan hamil besar? Anakku tak perlu kalian urus. Dia anak keluarga lu, juga anak keluarga Shen. Bisa pakai marga Shen. Ini tidak boleh. Anak keluarga lu mana bisa pakai marga Shen? Memalukan sekali. Shenian, jangan keterlaluan. Masalah ini sudah selesai. Semua tenang dulu. Tenang. Lu Jie, kau pikir aku berkepala panas, ingin cerai karena impulsif? Aku sudah putuskan. Perceraian ini harus terjadi. Sayang, semua bisa dibicarakan. Jangan buat keputusan saat marah. Sikapmu yang menjilat ini bikin aku muak. Aku akan cari pengacara terbaik. Bersiaplah keluar dengan tangan kosong. Sayang, kau mau kemana? Pulang ke rumah orang tuaku, sedetik lagi bersama kalian. Aku merasa sesak. Lujie, cepat antar aku ke rumah sakit. Shenian, jangan pura-pura lagi ingin pergi. Tidak mungkin. Lu Jie, bayi dalam kandunganku adalah darah dagingmu sendiri. Kau tegas sekali? Kecuali kau janji tidak bercerai, aku akan antar kau ke rumah sakit sekarang. Dulu, bagaimana bisa aku menikah dengan sampah sepertimu? Kau punya hati atau tidak? Ibu, tolong aku. Nian, kamu kenapa? Cepat bilang ke ibu, kamu kenapa? Aku mau bercerai anak dalam kandunganku. Nian, kamu tunggu ibu datang sekarang. Shenian, sekarang yang bisa menolongmu hanya aku. Kecuali kau setuju sekarang. Kau memberikan semua hartamu kepadaku. Baru aku penuhi permintaanmu. Dan juga cucuku harus bermarga loh. Kalian mimpi. Lu Jie, dulu aku benar-benar buta sampai percaya omong kosongmu. Cepat pergi. Nian, kamu harus tunggu ibu.
ibu darah dia berdarah. Anakku, cucuku tidak akan kenapa-kenapa kan? Zia, cepat-cepat bawa ke rumah sakit. Cepat, cepat. Sudah terlambat. Bagaimana bisa aku menikah dengan orang kejam seperti ini? Aku bahkan menaruh harapan setengah hidupku. Kepercayaanku salah tempat kepada orang yang bahkan tak peduli pada darah dagingnya sendiri, orang yang tak punya hati. Dulu kukira menikah dengan orang yang tepat, tapi kini baru kusadari yang dia inginkan bukanlah keluarga, melainkan uang keluarga Shen. Mulai hari ini, aku dan pria ini tak ada hubungan lagi. Nian, ibu datang. Nian, anakku. Bu, Kau telah menderita begitu banyak. Kenapa tidak memberitahu ibu? Selama ini, Luzie terlalu pandai bersandiwara. Dia tak pantas disebut manusia. Keluarganya bahkan lebih jahat lagi. Kalau bukan karena mereka, anakku tidak akan... Bu, aku mau bercerai. Apapun keputusanmu, ibu pasti mendukung. Tapi sekarang, yang terpenting bagimu adalah memulihkan kesehatanmu. Kalian datang buat apa? Shenian, kau sudah menikah dengan anakku bertahun-tahun lamanya. Susah payah baru hamil. Kau jadi tidak berguna. Cucuku hilang karena ulahmu. Apa yang kau omong? Justru kalian yang menyiksa anakku, membuatnya kehilangan bayi. Aku belum minta pertanggungjawaban kalian. Kalian malah duluan datang mencari anakku. Kau! Sayang, aku salah. Aku yang tidak waras. Anak hilang, kita bisa buat lagi. Luzie, jangan pura-pura. Kau bahkan tega membiarkan darah dagingmu sendiri mati. Kamu orang macam ini tak pantas jadi ayah anakku. Aku pasti cerai denganmu. Istri kita sudah bersama bertahun-tahun, mana bisa putus begitu saja. Aku akan berubah. Maafkan aku, maafkan aku. Jangan bicara soal perasaan. Pergi kau. Pergi. Shenian, berani sekali kau suruh siapa pergi? Kamu tak paham bahasa manusia, ya kan? Suruh kalian pergi. Lebih baik kalian cepat bercerai. Kalau tidak, aku punya banyak cara untuk menghajar kalian pergi. Perempuan galak. Semua perempuan galak, buah tak jatuh jauh dari pohonnya. Pantas saja Shenian tak disukai orang. Tenang dulu, Shenian baru keguguran, masih bingung. Kamu benar mau cerai dengannya? Mana mungkin, setiap aku salah, cukup rayu dia langsung balik lagi. Kali ini tak akan beda. Bu, bertahun-tahun ini aku benar-benar salah lihat. Aku akan membela diri dan anakku yang mati minta keadilan, takkan lagi lemah hati. Lucia itu memang tak berguna. Perusahaannya hampir bangkrut. Grup Hongyo di bawahku awalnya mau akuisisi, tapi sekarang tak perlu sama sekali. Tidak, Ibu, akuisisi harus dilanjutkan. Dia bisa memiliki perusahaan ini. Semua berkat saya. Saya akan merebut kembali perusahaan ini. Saya akan membuatnya hancur reputasinya. Nian, karena kamu sudah memutuskan, maka lakukanlah begitu. Orang seperti ini tak perlu diberi kesempatan. Istri, saya datang menjemputmu pulang. Siapa istri kamu? Shenian, kamu telah membunuh cucu kesayanganku. Kamu harus ikut aku pulang. Setelah tubuhmu pulih, baru bantu keluarga lu kami melahirkan beberapa anak lagi. Kalau mau melahirkan, kamu sendiri yang melahirkan. Aku dan keluarga lu kalian sudah tidak ada hubungan lagi. Minggir! Istri, ini semua salahku. Aku pantas mati. Aku pasti akan membalasmu dengan baik. Ayo ikut aku pulang. Lucie, ku beritahu kamu, kita sudah selesai. Omong kosongmu ini, bicaralah dengan pengacara saya. Shenian, kamu tidak boleh pergi. Harus ikut aku kembali ke keluarga lu. Lepaskan aku. Tidak akan melepaskan. Selama belum bercerai, dia adalah menantu keluarga lu. Lepaskan. Lepaskan. Nian, berani-beraninya kamu mengganggu anakku. Aku akan melawanmu.
tampaknya hari ini tidak cocok untuk berbicara baik-baik. Aku akan menjemputmu pulang lain hari. Ibu, Apa ini? Pergi? Nian, kamu baik-baik saja? Lambat laun, aku akan membuat mereka membayar harga yang seharusnya. Kamu cemas ya? Cuma urusan cerai. Tanpa Shenian, kamu tak bisa hidup? Justru lebih baik dia pergi. Keluarga kita tinggal di rumah besar ini rukun dan bahagia tanpa gangguan. Bagus sekali. aduh, kalian tahu apa? Perusahaan hampir bangkrut kalau begini. Tanpa Shenian, tanpa keluarga Shen, bukan cuma perusahaan, rumah pun akan hilang. Nak, bagaimana ini? Kalau Shenian nekat cerai denganmu, rumah ini, keluarga lu kita. Kakak, aku dan Xiaobao tak bisa tidur di jalanan. Kamu harus cari cara. Tenang, Shenian paling lembut hati. Aku mau merendahkan diri minta maaf. Dia pasti memaafkanku. Sayang, aku belikan bunga kesukaanmu. Lili masih segar? Aku belum mati, tak perlu bawa bunga seperti ziarah kubur. Apa maksudmu? Ini khusus untukmu? Aku juga siapkan makan malam romantis di restoran favoritmu. Ayo. Simpan saja sikap munafikmu itu sangat memuakan. Sayang, aku tahu ibu di rumah bikin kamu banyak menderita, juga mempengaruhi perasaan kita. Aku sudah suruh ibu pulang ke kampung halaman, juga Yin. Dia dan Xiaobao juga pindah keluar, kita seperti dulu lagi. Boleh tidak? Bisakah berhenti berpura-pura? Kamu memanfaatkan ibumu untuk menekan aku sekarang dengan kepalsuan, mencoba berdamai, sentuh hatimu sendiri. Apakah kamu benar-benar mencintaiku, atau ada maksud lain? Aduh istriku, tentu saja aku sungguh-sungguh mencintaimu. Mencintaiku dengan tulus, yang kamu incar hanyalah uang keluarga Shen kita, yang kamu pedulikan hanyalah kepentingan dan masa depanmu sendiri. Lu Jie, memakai topeng manusia ini, tidak lelahkah kamu? Tidak, istriku, aku salah. Beri aku satu kesempatan lagi, aku mohon. Maafkan aku, boleh tidak? Maafkan aku, tanyakan pada anak yang sudah meninggal setuju atau tidak. Hilangnya anak ini, aku juga sedih. Tapi kita masih muda, kita bisa punya lagi kan? Kamu tidak punya hak membahas anak denganku, meminta maaf dariku, kecuali aku mati. Pergi. Istriku, mari bicara baik-baik. Aduh aku, Dengan orang sepertimu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Pergi. aduh. Halo, Pak Lu, ada perkembangan dalam akuisisi perusahaan. Orang dari grup Hongyu akan datang besok untuk membicarakannya. baik, terlalu bagus. Shenian, kau pikir bisa sombong sampai kapan? Tunggu saja perusahaan saya diakuisisi. Wanita mana yang tidak bisa kudapat? Kau akan menyesal. Shenian tidak ikut pulang bersamamu? Bukannya kau bilang dia mau memaafkanmu? Kak, bagaimana ini? Kalau Shenian bersikeras cerai, maka masa-masa indah kita akan segera berakhir. Perusahaan saya segera akan diakuisisi. Besok. Besok orang dari grup Hongyu akan datang untuk berdiskusi. Nanti, tanpa Shenian dan keluarga Shen sekalipun, kita tetap bisa hidup berkecukupan. Sungguh, bagus sekali. Aku sudah lama tidak tahan dengan sikapnya yang angkuh itu. Kak, besok aku temani kau pergi. Biar orang Hongyu melihat kesungguhan hati keluarga lu. Orang dari grup Hongyu kenapa belum datang juga? Seharusnya sudah hampir sampai. Shenian, kenapa kalian datang? Kalian tidak diundang ke sini. Shenian, aku tahu kau tak tega meninggalkanku soal rujuk. Bisa kita bicarakan lain waktu. Hari ini aku ada urusan penting. Lu Jie, aku tak pernah berpikir untuk rujuk denganmu, dan tak akan rujuk denganmu. Shenian, kau dari kecil dimanja jadi sifat buruk. Kau pikir kau ini putri orang kaya? Benar, kau tak kerja seumur hidup, hanya cuci dan masak di rumah. Kakakku akan jadi jomblo lajang yang sukses. Coba tanya Lu Jie. Dia bisa sukses seperti sekarang, karena bantuan siapa? Ku beritahu perusahaan anakku sebentar lagi diakuisisi oleh grup Hongyu. Kau ini perempuan tua yang tidak menarik. Sama sekali tak pantas untuknya. Kalau anakmu benar-benar punya kemampuan, tak mungkin selama ini selalu mengisap darah keluarga Shen. Kau! Shenian, aku tak ingin bertengkar denganmu. Sekarang rujuk boleh, cerai juga boleh. Semua ku setujui. Asalkan kau pergi sekarang, Jika tak dijelaskan, aku tak akan pergi. kau memaksaku. Nian, kau baik-baik saja?
Kau menghalangi urusan anakku, kau sanggup tanggung akibatnya. Kalau tak bisa menyuruhmu pergi pukul pun tak bisa. Dasar kau. Berani kau pukul putriku? Aku pukul putrimu, bahkan kau pun kupukul. Berani kau pukul aku lawan kau. Lepaskan ibuku. Berhenti semua. Shen Nian, kalau terus begini, masih mau bahas kontrak ini. Aku baru dapat kesempatan bangkit. Jangan keterlaluan. Aku yang keterlaluan. Justru kalian yang cari gara-gara. Terus-terusan memancing. Kami datang hari ini untuk akuisisi perusahaanmu. Shen Nian, apa katamu? Yang mau akuisisi kami adalah grup Hongyu. Apa urusanmu? Berani-beraninya kalian palsukan orang grup Hongyu. Kalian cuma iri pada anakku. Berdasarkan apa kau bilang kami palsu? Grup Hongyu adalah perusahaan milikku. Yang mau akuisisi perusahaan Lu Jie adalah keluarga Shen. Wah, mulutmu berani sekali. Aku juga bisa bilang grup Hongyu punyaku. Betul. Shen Nian, jangan cari masalah. Pergi sekarang. Tidak mau pergi? Yin, usir mereka. Baik. Mengusir kami? Kalian akan menyesal. Aku menyesal apa? Aku menyesal terlalu baik. Membiarkan kalian menggonggong lama. Hari ini, meski kalian dewa sekalipun, akan kami usir. Berhenti. Kami bisa pergi. Tapi sebelum pergi, lihat ini. Main apa lagi? Lihat baik-baik. Grup Hongyu sebenarnya milik siapa? Shen Nian, ini salah paham. Aku yang tidak paham. Aku tidak tahu ini. Ternyata grup Hongyu milik keluarga Shen. Apa? Lu Jie, cepat sekali kau berubah. Ibu, kenapa tidak bilang dari dulu? Lihat, kita satu keluarga, tapi main tebak-tebakan. Ini tentang masalah akuisisi grup Hongyu ini, kami masih ingin... Jangan panggil aku Ibu Lu Jie. Sungguh tulus kau. Kau begitu memperlakukan akuisitor. Ibu, aku salah, aku keliru. Aku minta maaf, tolong jangan gagalkan akuisisi ini. Shen Nian, Ibu terlalu emosi. Ibu salah. Iya, kakak. Kan sudah jelas salah pahamnya. Bukankah baik-baik saja? Gampang kalian bicara. Siapa yang tampar kami tadi? Dan usir kami tadi? Shen Nian, tampar aku juga boleh, maki aku juga boleh. Suruh aku berlutut pun bisa. Kau harus tetap akuisisi. Kalau tidak akuisisi, aku hancur. Shen Nian, Ibu salah. Ibu buta, Ibu emosi. Benar kakak pukul aku. Aku tak akan melawan. Saat aku berguna, kau puji setinggi langit, tak berguna, langsung kau tendang. Aku belum pernah lihat orang lebih pragmatis dari kalian. Munafik. Nian, kita pergi. Hei, Shen Nian, jangan pergi. Asal kau mau akuisisi, hukum saya sesukamu. Aku tak lihat ketulusanmu. Sekarang saatnya kita bahas soal akuisisi. Lu Jie, pertunjukan baru dimulai. Ibu dan anak keluarga Shen ini rubah licik. Berani menjebak saya. Iya, kak. Keluarga Shen keterlaluan. Bagaimanapun juga, perusahaan ini telah diakuisisi oleh grup Hongyu. Selanjutnya, aku harus buat mereka percaya padaku. Kak, apa rencanamu? Aku sudah selamatkan perusahaan. Shen Nian cuma ibu rumah tangga, tak paham urusan bisnis. Selama ini, aku pemilik perusahaan. Rapat besok akan kubuat mereka benar-benar menerima. Nian, besok kau tetap mau rapat? Lu Jie itu munafik dan licik. Aku harus pergi. Perlu Mama temanin? Tenang, sekarang perusahaan itu milikku. Takkan kubiarkan dia berbuat semaunya. Aku pasti akan mengusirnya sepenuhnya dari perusahaan. Hati-hati. Bertahun-tahun Pak Lu memimpin perusahaan ini berkembang pesat. Kali ini lagi sukseskan akuisisi luar biasa. Iya, saham di tangan kita semua nilainya juga ikut naik berkat Pak Lu. Saya juga cuma tepat membaca peluang dan memanfaatkannya. Pak Lu rendah hati. Ikuti Pak Lu. Tinggal tunggu cuannya. Shen Nian, kenapa kamu datang? Ini siapa? Dia adalah menantu keluarga Lu. Cuma ibu rumah tangga, tak punya kemampuan. Shen Nian, tempat begini tak cocok untukmu. Kembalilah ke dapurmu. Kenapa saya tak boleh datang? Ini perusahaan saya sendiri. Perlu izinmu?
Apa yang wanita ini bicarakan? Perusahaan kan milik Pak Lu, kok jadi miliknya? Iya, ibu rumah tangga mau kerja sampai gila. Perusahaan ini sama dia ada hubungan apa? Pak Lu, wanita harus lebih diawasi, baru nurut. Anda harus membatasi dia. Lujie, coba katakan siapa bos di sini? Apa saya ngomong sembarangan? Shen Yan, semua orang lihat. Kasih saya muka, jangan perbesar masalah. Kasih muka? Ini perusahaan saya. Kenapa harus kasih muka? Kamulah yang tak pantas ada di sini. Jangan bermimpi. Hari ini adalah rapat pemegang saham kami. Kamu ini orang asing. Pergi saja cepat. Bagaimana mungkin bos Lu punya istri seperti ini? Terlalu memanjakan. Shen Yan gila juga harus tahu tempat di perusahaan kakakku. Berani-beraninya kamu berulah, cepat pergi. Memalukan, pulanglah. Perusahaan kakakmu? Lihat baik-baik, siapa sebenarnya pemiliknya. Sudah cukup, Shen Yan. Apa yang cemas? Aku hanya ingin memberitahu semua orang siapa sebenarnya pemilik sejati di sini. Hanya satu berita. Tidak bisa membuktikan apa-apa. Ini merugikan bos Lu. Tidak melepaskan suaminya sendiri. Wanita ini benar-benar jahat. Kalian memang keras kepala. Bukti sudah di depan mata, masih tidak percaya. Tidak heran perusahaan hancur. Ternyata selain dihancurkan Lujie, juga ada andil kalian. Hei, apa yang kamu omongkan? Jangan menyeret orang lain. Begitu sombong berani memaki kita. Percaya atau tidak, aku panggil satpam untuk mengusirmu. Urusan rumah tangga bos Lu, kalau tidak bisa diselesaikan, kami yang akan menyelesaikan. Cepat pergi. Kalau tidak, jangan salahkan kami kasar. Kalau tidak pergi, kamu akan menyesal. Yang akan menyesal adalah kalian. Lihat baik-baik. Kontrak akuisisi grup Hongyu tertulis jelas hitam di atas putih. Aku Shen Yan adalah pemilik baru perusahaan ini. Dia, Lujie, adalah orang yang tak ada hubungannya. Shen Yan, kalau kau terus begini, apa gunanya? Berita bisa dipalsukan, kontrak juga bisa. Memang benar. Sekarang hanya Pak Lu yang jadi bos di sini. Kami hanya mengakui Pak Lu. Main tipu-tipu begini mau bohong siapa? Tak ada yang percaya? Tampaknya semua orang di perusahaan dari atas sampai bawah sangat percaya padamu. Lujie, katakan padanya siapa pemilik sebenarnya di sini. Kau sendiri bicara sembarangan. Sudahlah, aku tak mau ikut-ikutan kau. Baik. Beritanya palsu. Kontraknya juga palsu. Lalu cap perusahaan ini, jangan-jangan kalian juga curiga ini palsu? Shen Yan, sudah cukup belum? Sampai segitunya caranya, aku rasa wanita ini benar-benar gila. Palsu atau tidak, coba saja tahu sendiri. Aku tak percaya. Dia pikir dirinya siapa? Benar? Cabut saham mereka berdua, keluarkan dari dewan direksi. Lihat, Apa yang terjadi? Dia benar bos perusahaan induk? Pak Lu, kau harus beri kami penjelasan. Selama ini kami selalu setia padamu. Ya, selama ini kami bekerja keras untuk perusahaan. Jangan sampai kami semua diusir. Kalian sendiri yang memaksa menahannya. Aku tak bisa bantu. Kamu, direktur Lu, bagaimana bisa kau menikam dari belakang? Memohon padanya percuma. Semua kesuksesan Lujie karena menikahiku, Shen Yan. Dia cuma orang biasa. Tanpa keluarga Shen, dia bukan apa-apa. Direktur Shen, kita baru saja ditipunya. Maaf atas kesalahan kami. Jangan sungguh-sungguh membuang kami. Ya, kamu yang paling kompeten. Kaulah yang seharusnya memimpin kami. Kalian sama seperti Lujie. Tak punya kemampuan, hanya pandai menjilat. Perusahaan tak butuh orang seperti kalian. Shen Yan, kemampuan anakku jelas terlihat oleh semua. Seolah-olah semua adalah jasamu. Kemampuan apa yang dia punya? Bertahun-tahun ini, dia berhati jahat, menghamburkan aset perusahaan. Dia adalah parasit perusahaan. Jangan fitnah kakakku. Kakakku bukan parasit. Shen Yan, semua yang kau mau sudah kau dapat. Mau apa lagi? Aku ingin beritahu semua orang. Kau, Lujie, adalah orang egois, tak berguna, tak berperasaan dan dingin. Dokumen properti ini sudah cukup buktikan kau sampah tak berguna. Shen Yan,
aku tak mau berdebat denganmu. Kamu tak merasa malu, aku saja merasa malu. Shenian, meski perusahaan ini milikmu, kau tetaplah menantu keluarga Lu. Tak perlu dibedakan begitu jelas, kan? Tentu saja perlu. Mulai sekarang, dia adalah dia, aku adalah aku. Antara Luzie dan aku, tak ada hubungan lagi. Shenian, kita suami istri. Dengan ucapanmu itu, aku malu mendengarnya. Suami istri? Segera bukan lagi. Menikah dengan orang sepertimu adalah aib terbesar dalam hidupku. Aku akan segera menceraikanmu. Sekarang, perusahaan ini milik Shen. Keluarga Lu, segera pergi. Shenian, kau akan menyesal. Sinaini merebut perusahaan, lalu mengusir kami. Siapa dia pikir dirinya? Ya, dia mau cerai dari kakakku. Kak, kau setuju? Pohon besar keluarga Shen ini tentu tak mau kulepaskan. Tapi Shenian sudah umumkan perpisahan denganku. Rasanya terpaksa bercerai. Nak boleh bercerai. Tapi jangan biarkan Shenian mendapat keuntungan. Betul. Dengan sifatnya yang kejam itu, siapa tahu akal busuk apa yang akan dilakukan. Dulu tertarik pada Shenian karena latar belakang keluarganya. Kalau tidak menguliti dia, perceraian ini tak akan terjadi. Kak, jadi apa rencanamu? Sekarang perusahaan sudah hilang uang. Aku akan buat dia tetap di sini. Aku akan membuatnya pergi tanpa membawa apa-apa. Dengan sifatnya seperti itu, dia mau? Iya juga. Dia juga tidak punya kesalahan prinsip. Menyuruhnya pergi tanpa harta agak sulit, kan? Kalau tidak ada kesalahan, kita buatkan kesalahan untuknya. Di dunia ini tidak ada orang yang benar-benar bersih. Keluarga Shen ini paling mementingkan muka. Nanti aku beritahu media paksa dia setuju. Aku sudah dengar kamu hari ini di perusahaan berani dan tangguh. Keluarga Lu mereka tidak dapat apa-apa. Wah, informasimu cepat sekali. Mari kita rayakan. Belum saatnya merayakan pernikahanku dengan Luzie. Belum berakhir, belum sepenuhnya. Lepas dari keluarga ini, botol anggur ini akan kuminum saat aku dapatkan surat cerai itu. Luzie licik sekali. Rencananya sangat matang. Apa mungkin dia rela bercerai begitu saja? Orang-orang di luar sudah tahu. Kita sudah saling bermusuhan. Perceraian ini harus terjadi. Orang seperti dia, saat proses perceraian, pasti akan mencari cara untuk membuat masalah. Kamu harus waspada. Tenang saja. Aku sudah siap. Nian, lihat ini, bagaimana bisa berita ini salah. Ini tidak benar. Tentu saja ibu percaya padamu. Pasti ada orang yang bermain di belakang. Siapa lagi kalau bukan? Tentu saja Luzie, manusia rendahan itu benar-benar sombong. Sudah tak sabar menunjukkan diri. Halo, Sudah lihat beritanya. kamu yang lakukan ini. Mana mungkin. Aib keluarga jangan sampai tersebar, bukan aku. Lalu kenapa kamu telepon aku? Hanya untuk memberitahuku tentang skandal ini. Ah, mana mungkin aku melakukan itu mengenai perceraian. Aku masih ingin berbicara denganmu. Bicaralah dengan pengacara saya. Jangan tutup telepon. Apa pengacaraku tidak layak untuk bicara denganmu? Lagi pula, kita sudah bersama bertahun-tahun. Punya begitu banyak kenangan indah. Bagaimana kalau kita makan perpisahan? Sekalian bicara soal cerai, boleh? Luzie, ini undangan jebakan ya. Baik, boleh. Bagus. Luzie sudah tidak bisa duduk tenang. Hampir saja menulis kata pengecut di wajahnya. Dia mengundangku makan di rumahnya. Sekalian bicara soal perceraian. Ibu akan menemanimu. Jangan biarkan keluarga Lu menganiayamu. Ibu akan mempersiapkan diri. Sayang, kali ini kau harus bantu ibu. Kita lawan orang jahat bersama untuk membela kehormatan dan keadilanmu. Wah, masih berani datang ya?
Begitukah keluarga lu menyambut tamu? Perusahaan anakku sudah kalian rampas. Kami hidup sederhana. Mau makanan mewah? Itu mustahil. Kamu, Kami datang hari ini untuk bicara soal cerai. Tak ingin marah karena hal sepele. Lucie, tentang perceraian, bagaimana rencanamu? Perceraian itu sederhana. Antara kita tidak melibatkan hal lain, hanya masalah pembagian harta. Bagaimana kamu mau membagi harta? Hei, dulu aku pikir kehilangan anak ini, itu tanggung jawabku. Tapi setelah melihat berita baru tahu, semua ini adalah ulahmu sendiri. Aduh, aku harap di bagian harta, kamu bisa mengalah untukku. Kamu percaya apa yang dikatakan di berita? Berdasarkan apa kamu bilang aku mengatur semua ini sendiri? masih punya muka bertanya, lihat dirimu sendiri. Itu bukan aku. Aku tak pernah memotret foto seperti itu. Itu dirimu masih bilang tidak. Aku tidak melakukan ini. Kalian memfitnahku. Berita sudah memberitakannya seluruh keluargaku telah kau tipu. Kenapa tidak main film saja? Shenian anak yang kau kandung, bukan anakku. Kata-kata fitnah, kamu ucapkan begitu saja anakku tidak selingkuh. Anakmu itu kelihatannya seperti bunga teratai putih. Tapi di balik itu, semua penuh kekotoran. Lucia, jadi kamu juga berpikir anak yang kukandung bukan milikmu. Aku selingkuh. Shenian, perbuatanmu ini apakah adil untukku? Lupa, tanpa perintahmu, ibumu dan adikmu juga takkan begitu mencemarkanku. Hanya karena satu foto kamu langsung bilang anakku selingkuh. Kalian terlalu ceroboh. Anakku bekerja sangat sibuk. Shenian mau selingkuh juga mudah. Ternyata benar, dia di luar ada pria lain, hamil dengan pria lain, keguguran tanpa sengaja, masih kembali memfitnah keluarga kami. Berani berbuat harus berani bertanggung jawab, Shenian, di depan fakta. Kamu masih tidak mengaku? Hal yang tidak kulakukan, kenapa aku harus mengaku? Shenian, kamu bilang kamu selingkuh, hamil dengan pria lain. Peristiwa ini, kalau media tahu, mereka akan melihatmu bagaimana dan bagaimana mereka melihat keluarga Shen. Keluarga Shen tidak takut padamu, apapun yang ingin kamu lakukan. Kami siap menghadapinya. Jika kamu bersedia berkompromi dalam harta, aku jamin aku pasti tidak akan bicara. Berputar-putar sebesar ini. Ternyata untuk ini benar-benar memeras otak. Yuk katakan, harta mau dibagi bagaimana? Shenian, dari mana kamu berani bagi harta? Kamu harus pergi tanpa harta sepeser pun. Cari alasan sembarangan ingin membuatku pergi tanpa harta sepeser pun. Kamu pikir aku mudah dipermainkan? Aku sama sekali tidak setuju pergi tanpa harta sepeser pun. Shenian, dengan melakukan ini, kamu tidak hanya merugikan dirimu sendiri, tapi juga keluarga Shen kalian. Demi uang sejumput itu, kamu bahkan bisa memanfaatkan anakmu sendiri. Lucia, lihat baik-baik yang ada di perutku ini. Apakah benar anakmu? Apakah aku benar-benar selingkuh? Beberapa lembar laporan ini untuk apa? Satu lembar hasil tes tidak bisa membuktikan bahwa anak ini adalah anakmu. Lucia, berapa banyak lembar hasil pemeriksaan ini? Sebanyak itulah aku ke rumah sakit. Aku sendirian. Saat aku ke rumah sakit, kamu ada di mana? Minum-minum dan berbicara besar dengan teman-teman, atau sedang memeluk gadis mana bercumbu mesra. Pernahkah kamu peduli padaku? Pernahkah memperdulikan hidup matiku? Anak ini bukan anakku. Kesulitan-kesulitanmu ini apa hubungannya denganku? Ya, kalau mau menyalahkan, salahkan dirimu sendiri. Pria yang kau tuduh selingkuh itu, dia yang tidak peduli sama sekali padamu. Di lembar pemeriksaan ini ada catatan waktu perjalananku. Lagi-lagi kamu berbuat macam-macam. Di sini ada rekaman CCTV semua. Ini bisa membuktikan waktu perjalananku. Aku bukan ke rumah sakit, ya di rumah. Kalian katakan padaku bagaimana aku bisa selingkuh dan di mana aku selingkuh. Hanya dengan bukti seadanya itu, kalian masih ingin menuduh anakku. Sungguh konyol. Lagi-lagi slip pemeriksaan dan rekaman CCTV, siapa yang tahu itu asli atau tidak? Memang benar. Kalau tidak percaya, kalian bisa melakukan tes. Aku tidak selingkuh. Aku takkan membiarkan siapapun mencemarkan nama baikku dan anakku. Pokoknya aku tidak mengakui anak ini. Kamu harus keluar rumah tanpa harta. Kalau tidak, kamu akan menjadi
bahan tertawaan keluarga Shen. Lu Jie, jika hari ini aku bisa membuktikan anak ini adalah anakmu, lalu apa yang akan kamu lakukan? Cukup omong kosongmu. Bagaimana cara kamu membuktikannya anak ini adalah milikku? Apakah anak ini benar-benar anakmu? Lihat sendiri. Ini bagaimana mungkin tes DNA? Saat aku hamil dan jatuh, kamu tidak menolongku, malah menyulitkanku. Saat itu aku sudah melihat jelas betapa dingin dan kejamnya dirimu. Aku menahan sakit di rumah sakit, menyimpan DNA bayi sebagai jalan keluar dan mencocokkannya denganmu. Lihat sendiri. Apakah anak ini benar-benar anakmu? Untuk apa dipercaya? Aku sudah tahu kalian akan melakukan ini, membuang hasil tes DNA, lalu apa? Kami masih punya bukti rumah sakit dan tim pengacara. Anak ini adalah anakmu, Lu Jie. Mau tidak mau harus diakui. Shen Nian, soal anak ini, mungkin ada kesalahpahaman, tapi aku tak menyangka. Kamu benar-benar berusaha keras untuk melawanku seperti ini. Apa yang kulakukan semua demi melindungi diri. Tidak seperti kamu yang tega menyakiti orang lain. Shen Nian, dengan apa kau berani bilang anakku menyakiti orang? Kalau kau bersih, media takkan menulis begitu. Media ada yang bilang kamu memberi bocoran ke mingguan menggua. Dan semua berita palsuku berasal dari mingguan itu. Mau tidak aku panggil mereka yang bertanggung jawab untuk bicara? Shen Nian, jangan fitnah aku. Mana ada mingguan yang nurut sama kamu? Mungkin mereka tak dengar aku, tapi kalau kerja sama gelap kalian terbongkar ke publik, mingguan itu tak akan bisa lanjut beroperasi. Menurutmu, apakah mereka akan pilih tutup mulut demi kamu, atau demi masa depan mereka akan pilih mengakui semuanya? Meski mingguan itu sudah dibayar saat diselidiki, malah merugikanku. Katakan apa maumu? Aku ingin kamu dan mingguan menggua minta maaf secara terbuka padaku dan keluarga Shen, dan jelaskan bahwa semua berita itu hanyalah rekayasa belaka, serta akui status anakku. Kakak, tidak bisa. Kalau begini, bagaimana dia bisa keluar tanpa harta? Lu Jie, kalau kamu tidak lakukan seperti kataku, aku akan ungkap soal kerjasama antara kamu dan mingguan itu. Termasuk hari ini, Yon. Apa yang telah kau perbuatkan, akan kuberitahu semua orang Ren nanti. Kau akan jadi bahan hinaan ribuan orang dan dihina oleh puluhan ribu orang Ren. Baikkan Shen Nian. Aku hanya bingung sesaat Ren. Akan kulakukan seperti katamu, masalah ini Zen. Sudah cukup sampai di sini Zen. Lalu soal kau menyuruh aku keluar rumah tanpa hartam, bagaimana bisa? Anakku tidak berselingkuh, Len. Anak itu dari keluarga lu kalian. Kau tak punya hak mengusirnya tanpa hartaan? Bojen. Kenapa aku bisa mengusirnya tanpa harta? Ini semua salah Kun. Aku hanya terbawa emosi soal hartam. Kita bicarakan lagi. Jangan sampai aku menunggu terlalu lama ngen. Pergi. Kak Kun, apa kau benar-benar berniat membagi harta dengan Shen Nian? Mana mungkin harus ada waktu untuk mengurus harta atas nama Kurn. Bukankah dia ingin membagi hartaku? Nantiin. Aku lihat apa yang bisa dia bagikan. Nian lihat Shen di media Ren. Mereka minta maaf secara terbuka pada kita. Orang seperti itu paling pandai Ren. Berlagak baik padahal palsu bagaimanapun. Ini membuktikan kebersihan diriku dan anak Ren. Selanjutnya, entah apa lagi yang akan mereka lakukan yang kotor, Gen. Harus diberi waktu Ren. Biarkan dia mencari jalan mati sendiri Ren. Manusia baik tidak dilakukan. Tapi demi uang sedikit Ren. Memutar otak habis-habisan. Halo kakak ipar, tolong! Rumahku didatangi banyak orang. Mereka memukuli kakakku. Rumah juga dirusak. Urusan seperti ini harusnya dilapor ke polisi. Cari aku buat apa? Lapor polisi percuma. Petugas bilang, ini sengketa utang. Harus bayar. Itu makin tak ada hubungannya denganku. Kakakmu yang berutang, bukan aku. Kakak ipar, kau dan kakakku belum cerai. Urusan begini, kau tak bisa tinggal diam. Kau kasihan pada kakakmu, maka bayarlah utangnya. Jangan ganggu aku. Halo kakak ipar. Nian, apa kata mereka? Kata mereka, Lu Jie dikejar utang dan dipukuli. Selama ini,
kita sudah banyak membantunya. Waktu akuisisi perusahaan, dia dapat banyak uang. Masa mungkin dia berutang? Gagal membuatku pergi dengan tangan kosong. Sekarang dia malah mengakali diri sendiri hingga jadi miskin. Dia memang licik. Nian, kita harus cari cara. Jangan biarkan mereka berbuat semaunya. Ibu, tenang. Aku sudah suruh teman menyelidiki rekening banknya. Sudah sampai mendatangi rumah? Cepat sekali mereka. Ayo kita ke rumah keluarga Lu. Baik. Shenian, kalian datang. Wah, sejak kapan kau jadi sopan begini? Mertua, apa yang kau bicarakan? Kita kan satu keluarga. Shenian, aku tahu. Kau tak akan tinggal diam melihat kami celaka. Orang-orang yang datang ke rumahku untuk menagih utang, apa maksudnya? Aku pinjam uang, tapi nggak bisa bayar lagi. Lihatlah, rumah sudah dihancurkan. Kamu istriku masuk akal kalau mereka minta uang padamu. Berutang itu sejak kapan kamu berutang? Kenapa aku nggak tahu? Shenian, kamu nggak mau cerai dan menyelesaikan keuangan. Ini milikku, laporan keuangan. Aku harap setelah kamu melihat ini masih mau cerai denganku. Kenapa utangnya begitu banyak? Kamu seorang nyonya besar, nggak paham susahnya hidup. Perusahaan ini aku yang menjalankan, aku sendiri yang menopang semuanya. Tanpa uang itu, perusahaan sulit berkembang. Selama bertahun-tahun selalu ada subsidi dari keluarga Shen. Mengakuisisi perusahaan kamu ambil uang lagi. Mana mungkin berutang? Aduh, uang itu jauh dari cukup. Sekarang perusahaan seperti lubang uang. Tapi Shenian, aku malah harus berterima kasih padamu. Awalnya mau bikin kamu pergi tanpa harta, tetapi kamu nggak mau. Kamu malah mau berbagi utang denganku. Kamu baik sekali. Munafik, dulu kamu supaya aku pergi tanpa harta. Fitnah, aku selingkuh, hamil anak orang lain. Sekarang main begini lagi. Lu Jie, kamu memang tetap saja hina dan tak bermoral. Kakak ipar bagaimana bisa bicara seperti itu? Kakakku sudah dipukuli seperti ini. Kamu tidak merasa kasihan masih bicara begitu? Shenian, jangan bilang kamu hanya ingin membagi harta anakku tanpa mau menanggung utangnya. Shenian, jika bercerai harus menanggung utang. Jika tidak mau menanggung, kita bisa tidak bercerai. Aku tetap ingin cerai utang Lu Jie. Aku tidak akan membayar sepeser pun. Bicaramu cukup sombong. Kamu masih istri kakakku. Kata-katamu ini apakah menantang hukum? Kenapa aku harus menanggung kesalahan orang seperti itu? Lagi pula utang-utang ini semuanya palsu. Hei, berdasarkan apa kamu bilang utang anakku itu palsu? Rumah kami sudah dihancurkan. Bagaimana mungkin ini palsu? Shenian, jika tidak mau bayar utang, kamu bisa langsung bilang padaku. Kenapa menuduhku? Menuduhku? Lihat baik-baik. Apakah aku menuduhmu? Ternyata kamu diam-diam menyelidikiku. Kalau aku tidak selidiki, bagaimana mungkin aku tahu kamu diam-diam di belakangku memindahkan dan menyembunyikan begitu banyak aset? Apa yang kamu lakukan ini adalah kejahatan. Lu Jie, masih mau berkilah? Mau anak perempuanku membayari utang-utangmu yang palsu itu? Aku mengakui, aku memang sudah dipukuli harta itu. Aku pindahkan dan sembunyikan. Aku juga ingin menjaganya agar aman. Jangan salah paham. Semua hal di sini akan aku serahkan kepada polisi untuk ditangani. Tidak perlu. Kalau begitu aku setuju. Membagi hartamu menjadi 2. Aku tidak mau setuju. Shenian, jangan tidak tahu diri. Anakku saja sudah setuju. Memberimu separuh harta. Apalagi yang kau inginkan? Uang keluarga lu kalian. Semua diberikan oleh keluarga Shen kita. Meski anak perempuanku mengambil semuanya. Itu juga sudah sepantasnya. Shenian, harus sekejam ini? Lu Jie, aku ingin kau keluar rumah tanpa harta. Kau pikir setelah menemukan bukti bahwa aku memindahkan harta,
Aku akan keluar rumah tanpa harta. Aku beritahu kau mimpi. Lu Jie, maukah kau melihat ini? Lu Jie, cepat bawa aku ke rumah sakit. Senian, jangan berpura-pura ingin pergi. Tidak mungkin. Lu Jie, anak dalam kandunganku, adalah darah dagingmu sendiri. Apakah kau benar-benar harus sekejam ini? Kecuali kau berjanji tidak bercerai denganku. Saat ini juga aku akan membawamu ke rumah sakit. Shen Nian, orang yang bisa menyelamatkanmu saat ini hanya aku. Kecuali kau berjanji padaku sekarang, kau meninggalkan semua hartamu untukku. Baru aku akan memenuhi permintaanmu. Dan cucuku harus bernama keluarga lu. Lihat baik-baik. Waktu aku hamil dan jatuh dulu, kalian tidak membantu, malah mengancam dan mempersulit. Sehingga anakku keguguran. Ini adalah penganiayaan sengaja bisa masuk penjara ini. Shen Nian, jangan menakutiku. Jelas-jelas kamu sendiri yang ceroboh anakmu keguguran. Kamu tidak paham hukum. Anakmu pasti paham hukum. Tanyakan padanya, apakah kita benar-benar bersalah? Haruskah masuk penjara? Apa katanya benar? Kita tak boleh masuk penjara. Sayang, aku salah. Kali ini aku benar-benar salah. Aku seharusnya tidak meninggalkanmu dan anak kita begitu saja. Beri aku kesempatan lagi sekali ini saja. Anakku sudah tiada. Permintaan maafmu yang terlambat untuk apa gunanya? Lalu apa maumu? Masuk penjara atau keluar rumah tanpa harta, pilih sendiri. Benarkah bisa sekejam itu? Saat menyakitiku dan anakku, kamu sama sekali tidak merasa iba? Sayang, kali ini aku benar-benar salah. Aku mohon padamu. Aku mohon kau memaafkanku. Lu Jie, kamu naik dengan mengandalkanku. Dapat, tapi tidak dihargai. Sekarang jatuh keras sendiri. Ingin semua rasa sakit. Tak pernah terjadi. Aku beritahu kamu, aku takkan memaafkanmu. Benar-benar tak ada pilihan lain. Kak, jangan sampai keluar rumah tanpa harta. Nanti kita tinggal di mana? Nak, pikirkan baik-baik lagi. Kamu cerai tanpa harta. Kita harus apa? Betul. Apakah kalian mau ganti saya di penjara? Saya setuju. Tanpa harta. Baik. Saya akan suruh pengacara menyusun perjanjian cerai. Kamu harus bekerja sama. Kalau tidak, kamu akan kukirim ke penjara. Ibu, ayo pergi. Pergi. Sial. Semuanya hancur. Kak, salahmu semua. Kalau bukan Shen Nian dulu saat jatuh, kamu tak peduli dan mengancamnya. Kalau anaknya tidak hilang, kita takkan separah ini. Kamu masih salahkan saya? Kalau saya tak dekat Shen Nian, kamu takkan bisa hidup enak seperti ini. Salahmu sendiri. Uangmu ditipu. Rumahmu ditipu. Kini malah menipuku. Sudah, berhenti bertengkar. Cek isi rumah. Ambil barang berharga. Kamu akan cerai tanpa harta. Betul. Aku cepat cari. Pakaian dan tas Shen Nian. Harganya mahal. Pergi. Yang berharga. Tak ada yang bisa dibawa. Semua untuk harta cerai. Kita bahkan tak punya tempat tinggal. Tidak ada lagi. Ini orang-orang apa? Dulu mereka hormat padaku. Kini telepon tak diangkat. Menjauhi saya bagai penyakit. Dulu semua karena Shen Nian. Sekarang kau dan Shen Nian sudah bercerai. Siapa lagi yang peduli padamu? Perkawinan yang bagus kau hancurkan sendiri. Aku dan ibu ikut sengsara karenamu. Kalau bukan karena kau dan ibu, pernikahanku dengan Shen Nian belum tentu begini. Sudah, jangan bertengkar lagi. Ayo pergi.
Nak, selamat atas perceraianmu. Kau ambil kembali semua milikmu. Semua sudah berakhir. Aku akan tinggalkan masa lalu dan mulai hidup baru. Meski pernah menderita, hidup akan menghukum orang-orang jahat dan beri kebahagiaan pada yang baik dan tulus. Kapanpun, harus berani selamatkan diri. Akhirnya badai pasti berlalu.